Saya Davi Ahmad Yani akan membahas codingan tersebut, codingannya tersebut. Yang pertama, hastabel app. Data item ini adalah kelas yang mempresentasikan elemen yang akan disimpan dalam hastabel. Data merupakan variabel yang menyimpan nilai kunci dari data tersebut. Data item (intii) konstruktor untuk menginisialisasi objek data item dengan nilai kunci yang diberikan. GetKey, apakah metode untuk mengembalikan nilai kunci dari objek data item. Selanjutnya, hashtabel. Kelas ini mempresentasikan tabel hash dengan probing linear untuk menangani tabrakan. HashArray, array yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dalam tabel hash. ArraySys, ukuran dari array. Non-item, elemen khusus yang digunakan untuk menandai slot yang dihapus. Konstruktor hashtabel (int_size). ArraySys menginisialisasi ukuran array. HashArray membuat array dengan ukuran yang diberikan. Non-item, menginisialisasi objek data item dengan nilai kunci -1 yang digunakan untuk menandai slot yang dihapus. Metode display tabel, menampilkan isi dari hashtabel. Jika slot tidak kosong, menampilkan kuncinya. Jika kosong, menampilkan titik bintang 2. Metode hashfunc atau NTK, fungsi hash yang menghitung indeks array berdasarkan kunci dengan menggunakan operasi modulo. Metode insert data item, menyisipkan elemen ke dalam hashtabel. Menghitung indeks dengan fungsi hash. Jika slot pada indeks tersebut sudah terisi dan tidak dihapus, pindah ke slot berikutnya sampai menemukan slot kosong. Menyisipkan elemen pada slot kosong tersebut. Metode delete (ntk), menghapus elemen dari hashtabel berdasarkan kunci. Menghitung indeks dengan fungsi hash. Jika menemukan elemen dengan kunci yang sesuai, menggantikannya dengan non-item dan mengembalikan elemen yang dihapus. Jika tidak menemukan elemen dengan kunci yang sesuai, mengembalikan downward. Metode find(ntk), mencari elemen dalam hashtabel berdasarkan kunci. Menghitung indeks dengan fungsi hash. Jika menemukan elemen dengan kunci yang sesuai, mengembalikan elemen tersebut. Jika tidak menemukan elemen dengan kunci yang sesuai, mengembalikan 0. Main, metode utama yang menginisialisasi tabel hash dan menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan pengguna. Data item, objek data item yang digunakan untuk operasi penyisipan dan pencarian. Key, size, and case per cell, variabel digunakan untuk menyimpan ukuran tabel hash, jumlah item awal, dan kunci. Inisialisasi hashtabel, yang pertama meminta pengguna untuk memasukkan ukuran tabel hash dan jumlah item awal. Yang kedua, membuat tabel hash dengan ukuran yang diberikan. Yang ketiga, mengisi tabel hash dengan item acak. Antarmuka pengguna, yang pertama S, itu menampilkan tabel hash. Yang kedua I, meminta pengguna untuk memasukkan nilai kunci dan mengisipkan item baru ke dalam tabel hash. Yang ketiga D, meminta pengguna untuk memasukkan nilai kunci dan menghapus item dari tabel hash. Yang keempat F, meminta pengguna untuk memasukkan nilai kunci dan mencari item dalam tabel hash. Yang terakhir default, menampilkan pesan kesalahan jika entry tidak valid. Metode getString, getChar, dan getInt. GetString itu membaca input dari pengguna sebagai string. Yang kedua getChar, membaca karakter utama dari input string. GetInt mengonversi input string menjadi integer. Main, metode utama yang menginisialisasi tabel hash dan menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan pengguna. Data item, objek data item yang digunakan untuk operasi penyisipan dan pencarian. Key, sys, and key per cell, variabel yang digunakan untuk menyimpan ukuran tabel hash, jumlah item awal, dan kunci. Inisialisasi hashtabel, meminta pengguna untuk memasukkan ukuran tabel hash dan jumlah item awal. Selanjutnya, membuat tabel hash dengan ukuran yang diberikan. Mengisi tabel hash dengan item acak. Antarmuka pengguna. S, menampilkan tabel hash. I, meminta pengguna untuk memasukkan nilai kunci dan menyisipkan item baru ke dalam tabel hash.
D. Meminta pengguna untuk memasukkan nilai kunci dan menghapus item dari tabel hash. F. Meminta pengguna untuk memasukkan nilai kunci dan mencari item dalam tabel hash. Default menampilkan pesan kesalahan jika entry tidak valid. Metode getString, getChar, dan getInt. GetString membaca input dari pengguna sebagai string. GetChar membaca karakter pertama dari input string. GetInt mengkonversi input string menjadi integer. Selanjutnya saya akan membahas SWMP. Pertama, kelas data item. Data item adalah kelas yang mewakili elemen dalam tabel hash. IData menyimpan kunci elemen. Konstruktor data item atau INTII menginisialisasi kunci elemen. Metode getKey mengembalikan kunci elemen. Kelas hashtable. Hash array adalah array yang menyimpan elemen-elemen tabel hash. Arraysys adalah ukuran array. Non-item adalah item khusus untuk menandai slot yang dihapus. Konstruktor hashtable atau INTSys menginisialisasi tabel hash. Metode display tabel menampilkan isi tabel hash. Metode display tabel menampilkan isi tabel hash. Metode hashfunc 1 atau MTK adalah fungsi pertama yang mengembalikan hasil modulo dari kunci dengan ukuran array. Metode hashfunc 2 MTK adalah fungsi hash kedua yang mengembalikan 5 dikurangi hasil modulo dari kunci dengan 5. Metode insert INTK data item menyisipkan item di dalam tabel hash menggunakan kedua fungsi hash. Metode delete atau INTK menghapus item dari tabel hash berdasarkan kunci. Metode find atau INTK mencari item dalam tabel hash berdasarkan kunci. Kelas hashtable. Main adalah metode utama yang menjalankan aplikasi. Pengguna diminta untuk memasukkan ukuran tabel hash dan jumlah item awal. Tabel hash dibuat dan diisi dengan item acak. Program memasuki loop yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan tabel hash, menyisipkan item atau insert, menghapus item atau delete atau mencari item. Metode getString, getChar, dan int digunakan untuk membaca input dari pengguna. Penjelasan tambahan. Double hashing. Metode ini menggunakan dua fungsi hash untuk mengatasi konflik saat dua kunci memiliki nilai hash yang sama. Hashfunc 1 memberikan lokasi awal dan hashfunc 2 memberikan langkah ukuran untuk mencari lokasi berikutnya dalam kasus konflik. Selanjutnya wraparound saat menambahkan langkah ukuran atau step size ke nilai hash. Jika nilai hash melebihi ukuran array, ia kembali ke array awal menggunakan operasi modulo atau percent. Dengan menggunakan double hashing, program ini mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau collision dalam tabel hash dan memastikan penyebaran data yang lebih merata. Sekian penjelasan dari saya. Menjelaskan tentang HashShape app. Kelas link mempresentasikan node dalam link-n. Sistem link memiliki kunci data dan referensi ke node berikutnya. Berikut atribut index menyimpan data kunci. Next, referensi ke node berikutnya. Dalam link list, metode list konstruktor untuk menganalisasi kunci. Get mengambilkan kunci. Display link menampilkan kunci. 2. Sorted list. Kelas sorted list mengelola link list yang bersusun digunakan untuk menaik collision dalam tabel hash. Berikut adalah tampilan codingannya. Ya, selanjutnya ada atribut first referensi ke elemen pertama dalam link list metode. Sorted list konstruktor untuk menganalisasi linked list. Insert list the link menyisipkan node baru ke dalam linked secara terurut. Delete link NK menghapus node dalam kunci tertentu dari link list. Find NK mencari node dengan kunci tertentu dalam link list. Display list menampilkan semua node dalam link list. Ada kelas hashtable. Kelas hashtable mengelola tabel hash dengan keying. Nah, ini bagi programnya.
Atribut array dari sorted list yang mempresentasikan tabel hash. Array size ukuran dari tabel hash. Metodenya ada hash tab in size konstruktor untuk menginisialisasi tabel hash. Display table menampilkan tabel hash. Hash function in key. Fungsi hash untuk menentukan indeks berdasarkan kunci. Insert link terlink menyisipkan elemen ke dalam tabel hash. Delete in key menghapus elemen dari tabel hash. Find in key mencari elemen dalam tabel hash. 4. Ada kelas hash kinib app. Kelas ini adalah kelas utama yang menjalankan program berinteraksi dengan pengguna. Berikut ada programnya. Metodenya ada mainstring, ars, metode utama menjalankan program, getString membaca input string dari pengguna, getChar membaca input karakter dari pengguna, getin membaca input integer dari pengguna. Analisisnya, analisis seperti penjelasan tadi. Ya, kesimpulannya adalah hash table app menggunakan teknik open addressing yang menghemat memori namun dapat menyebabkan clustering jika terjadi banyak tabrakan. Hashcain app menggunakan teknik spread chaining dengan linked list yang membutuhkan memori tambahan namun dapat menghindari clustering dan mempertahankan performa yang baik meski terdapat banyak tabrakan. Pemilihan teknik penampakan tabrakan tergantung pada skenario pengguna, jumlah data, dan pertimbangan efisien memori atau performa. Semua aplikasi menunjukkan implementasi struktur data hash table berbagai teknik penanganan tabrakan untuk memahami cara kerja dan kinerja masing-masing teknik. Berikut representasi. Ya, cukup sekian dari hasil presentasi kelompok saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.